Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Justisia dengan NIM belakang 130. Di sini kelompok 7 akan mempresentasikan Northwest Corner dan Stepping Stone aplikasi pada metode untuk riset operasional UAS kami. Next. Anggota kelompoknya terdiri dari yang pertama Utbah Sakif Fahnaza Muin dengan 3 NIM terakhir 129, Intan Justisia dengan 3 NIM terakhir 130, kemudian Eger Cesario Firmansyah dengan 3 NIM terakhir 134, dan Ivander Brian Ramadan dengan 3 NIM terakhir 150. Next. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Northwest Corner. Metode Northwest Corner atau NWC adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi ke kiri dan ke kanan, dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Cara perhitungannya, biaya transportasi dengan menggunakan metode NWC sesuai dengan nama dimulai dari sisi kiri atas, kemudian bergerak ke kiri atau ke bawah sesuai dengan kapasitas produksi sumber atau supply dan atau permintaan tujuan. Di sebelah kiri ini terdapat contoh dari metode Northwest Corner. Next. Nah, di sini terdiri dari contoh soal NWC. Yang pertama itu sebuah perusahaan saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik serta jumlah permintaan dari 3 kota dengan kapasitas masing-masing sebagai berikut. Pabrik A, B, C produksinya pabrik A 90 ton, pabrik B 60 ton, pabrik C 50 ton, totalnya 200 ton. Terus kotanya dari Solo, kemudian permintaannya 50 ton, Kudus 110 ton, Tegal 40 ton, dan total keseluruhannya 200 ton. Perkiraan biaya transportasi dalam ribuan atau ton dari setiap pabrik ke masing-masing kota adalah pabrik A segini, ke kota Solo 20, ke pabrik B ke kota Solo 15, pabrik C ke Solo 25, pabrik A ke Kudus 5, pabrik B ke Kudus 20, pabrik C ke Kudus 10, kemudian pabrik A ke kota Tegal 8, kemudian pabrik B ke kota Tegal 10, pabrik C ke kota Tegal 19. Kemudian pertanyaannya terdiri atas 2 pertanyaannya, yaitu bagaimana distribusi barang yang paling optimal guna memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut. Lalu pertanyaan yang kedua, berapa total biaya optimal untuk distribusi barang dari pabrik ke kota tujuan. Next. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada hasil contoh soal NYC. Yang satu cek kelayakan, yaitu jumlah sel terisi yaitu 5 sel baris. Jumlah baris M sama dengan 3 dan jumlah kolom N sama dengan 3. Berarti M ditambah N dikurang 1 sama dengan 3 tambah 3 dikurang 1 sama dengan 5. Solusi awal tersebut valuable atau layak karena jumlah sel terisi sama dengan M tambah N minus 1. Hasil total biaya optimalnya ada total cost, yaitu 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19. Hasilnya ada 3.260. Sama seperti di tabel di bawah ini. Next. Balik ke slide sebelumnya. Yang implementasi. Di sini diimplementasi, Vander. Jangan ke slide selanjutnya. Implementasi. Nah, implementasi Northwest Corner. Setelah hasil. Next. Ini enggak? Next, setelah, bukan sebelum. Setelah. Nah, itu. Ini ya. Yuk. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi Northwest Corner
pada aplikasi Visual Studio Code. Saya izin share screen. Di sini sudah terdapat, apakah sudah kelihatan source code-nya? Sudah. Iya. Di sini saya akan menjalankan perintahnya sesuai apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Saya Rani, apakah kelihatan Raninya? Ya, kelihatan. Kelihatan. Isi sesuai tabel yang tadi 50, kemudian 40, lalu 0, lalu di bawahnya 0, 60, 0, lalu di bawahnya 0, 10, 40. Kita pencet itu. Nah, di sini terlihat biaya transportasi dari alokasi 50 itu 1000, terus biaya transportasi dari alokasi 40 itu 200, biaya transportasi dari alokasi 60 itu 1200, kemudian biaya transportasi alokasi optimal 10 dengan biaya transportasi 100, kemudian alokasi optimal 40 dengan biaya transportasinya 760. Jadi keseluruhan total biaya optimal 3260. Oke, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode NWC. Kelebihannya yaitu kemudahan penggunaan antarmuka pengguna yang disediakan dengan GUI, memudahkan pengguna untuk memasukkan data dan mendapatkan hasil dengan interaksi yang sederhana. Lalu cepat dan mudah dipahami. Algoritma Northwest Corner method yang digunakan relatif sederhana dan cukup mudah dipahami. Lalu yang kemudian tampilan hasil yang jelas. Output dari perhitungan ditampilkan dengan baik pada GUI, mencakup alokasi optimal dan biaya transportasi beserta total biaya optimal. Lalu kemudian kekurangannya. Metode statik program hanya mengimplementasikan metode Northwest Corner yang memiliki kelemahan dalam menghasilkan solusi yang optimal. Metode ini cenderung memberikan solusi yang kurang optimal dibandingkan dengan metode lain dalam beberapa kasus. Keterbatasan fungsionalitas program ini hanya melakukan perhitungan berdasarkan metode yang telah ditentukan. Tidak ada kemampuan untuk menyesuaikan atau memilih metode lain yang mungkin lebih optimal dalam kondisi tertentu. Yang berikutnya, tidak ada validasi input. Tidak ada validasi terhadap input pengguna, sehingga jika input yang dimasukkan tidak sesuai, program dapat mengalami kesalahan atau tidak memberikan hasil yang diharapkan. Next. Lalu yang selanjutnya pengertian stepping stone. Metode stepping stone adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan pemecahan layak bagi masalah transportasi dengan biaya-biaya operasi, biaya pabrik, dan biaya transportasi, sehingga mendapatkan biaya pengiriman relatif. Metode ini dilakukan dengan membuat siklus-siklus pengalian alokasi ke kotak-kotak yang tidak terisi, seperti variabel non-baris. Lalu, next. Nah, selanjutnya adalah contoh soal stepping stone. Soal berikut yaitu suatu perusahaan memiliki 3 pabrik yang beralokasi di 3 kota yang berbeda dengan kapasitas produksi per bulan adalah pabrik A yaitu 90, pabrik B itu 60, dan pabrik C itu 50. Perusahaan tersebut juga mempunyai 3 gudang penyimpanan hasil produksi yang berlokasi di 3 kota yang berbeda dengan jumlah permintaan per bulan adalah gudang 1, 50, gudang 2,
110 dan gudang 3 40. Diketahui biaya transportasi dari setiap pabrik ke setiap gudang adalah sebagai berikut. Tentukan total biaya transportasi minimum dengan menggunakan metode stepping stone. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikut merupakan hasil contoh soal stepping stone dengan penyelesaiannya. Dengan tabel berikut, dengan penyelesaian DC3 sama dengan 60 dikali 5 dijumlah 30 dikali 8 tambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10 dengan hasil 1890. Jadi total biaya transportasi minimum yaitu solusi optimal yang diperoleh dengan metode stepping stone sebesar 1890. Implementasi stepping stone aplikasi. Source code ini stepping stone. Supply-nya kita isi 90, kemudian supply kedua 60, supply ketiga 50, lalu demand-nya permintaan 50, yang kedua 110, dan yang ketiga 40. Di sini kita memasukkan hasil perhitungan yang sudah diberikan rekan saya tadi. Ini 0, 60, lalu 30, lalu kita calculate. Lihat total biaya transportasi minimum atau total apa? 1890. Next, dilanjutkan oleh rekan saya. Kelebihan dan kekurangan metode stepping stone. Kelebihan. Yang pertama ada user-friendly interface, merupakan antarmuka yang dibuat memungkinkan pengguna untuk dengan memudah memasukkan data input berdasarkan permintaan dan pasokan. Yang kedua, control input, merupakan program mengambil input dari pengguna melalui bidang teks, memungkinkan validasi data sebelum dihitung. Yang ketiga, tata letak yang jelas, komponen dan tata letak organisasi antarmuka sangat terstruktur, dengan label yang jelas untuk membedakan antara supply, demand, dan cost metric. Kekurangan. Yang pertama, implementasi stepping stone kosong. Merupakan fungsi stepping stone masih mengembalikan hasil statis 1890 tanpa mengimplementasikan logika stepping stone sesungguhnya. Ini memerlukan pengisian logika sebenarnya untuk melakukan perhitungan. Yang kedua, kurangnya penghitungan yang sebenarnya, yaitu algoritma self-stepping stone hanya mengembalikan hasil estetis yang tidak sesuai dengan perhitungan nyata. Ini mengurangi kegunaan dari program yang seharusnya memberikan solusi dinamis sesuai dengan input yang diberikan. Yang ketiga, tidak ada penanganan kesalahan. Maksudnya di sini program saat tidak memiliki penanganan kesalahan atau validasi input yang kuat. Jika pengguna memasukkan data yang tidak valid, program dapat mengalami masalah atau menghasilkan output yang tidak diharapkan. Jadi kesimpulan untuk presentasi kita kali ini, metode Northwest Corner
menyederhanakan proses alokasi awal dengan mengurutkan sumber dan tujuan secara berurutan dari kiri ke kanan, atas ke bawah, dan mengalokasikan supply dan demand sesuai dengan urutan. Namun, pendekatan ini dapat menghasilkan alokasi yang kurang optimal karena hanya mempertimbangkan sudut atas dan kiri dari matriks cost. Meskipun sederhana, NWC memungkinkan tidak menghasilkan solusi yang paling efisien. Sementara itu, metode stepping stone lebih kompleks dan berfungsi untuk mengoptimalisasikan alokasi yang telah dibuat dengan cara memindahkan alokasi dari sel yang sudah diisi ke sel yang lain yang masih kosong. Jadi kesimpulannya, NWC adalah metode alokasi yang sederhana namun cenderung kurang optimal. Sementara stepping stone digunakan untuk meningkatkan solusi yang sudah ada agar lebih efisien dengan memindahkan alokasi secara iteratif hingga mencapai solusi terbaik. Baik, sekian, terima kasih. Bila ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.